Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, MA Darul Hikam khususnya kelas 10, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, materi kita yaitu adalah sudut istimewa. Kompetensi dasar yang harus kita capai itu adalah menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami sudut-sudut istimewa. Nah, di sini Ibu sudah sajikan yaitu kuadran. Kuadran itu dibagi ada 4 ya. Kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Kuadran itu bermulainya berapa derajat? Yaitu adalah 0 derajat. 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah kuadran pertama. Kemudian 90 derajat sampai 180 derajat itu adalah kuadran kedua. Kemudian selanjutnya sampai 270 derajat itu kuadran ketiga, dan 270 derajat sampai 360 derajat itu adalah kuadran keempat. Jadi berkelipatan 90 derajat. Nah, di sini untuk kuadran pertama itu yang bernilai positif itu adalah al. Al itu adalah semuanya, sin, cos, tan. Kemudian yang bernilai positif di kuadran 2 itu hanya sin, ya. Sin itu di sini positif. Nah, kemudian kuadran ketiga itu adalah tan, yang bernilai positif itu hanya tan, selain tan itu bernilai negatif. Yang kuadran keempat yaitu adalah cos. Jadi selain cos itu nilainya negatif. Nah, sebelum masuk di cara penghitungan berapa derajat kuadran-kuadran itu, kita belajar dulu mengenai sudut istimewa. Nah, apa sih sudut istimewa itu, Bu? Nah, karena dia namanya istimewa, jadi nilainya yang diambil adalah istimewa. Tadi 0 derajat sampai 90, berkelipatan 90. Jadi yang kalian harus diketahui sampai 90 derajat. Sin dari 0 derajat itu adalah 0, kemudian setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kemudian cos sendiri itu dari mana? Kalian harus ingat, kebalikan dari sin. Kalau tadi sinnya 0 mulai dari kiri, kalau cos itu dari kanan, yaitu adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian angka 1. Nah, kemudian tan sendiri itu dari mana sih, Bu? Tan itu hasil dari pembagian antara sin dan cos, ya. Sin dibagi cos. Nah, coba 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2 adalah 1, dan seterusnya. Artinya TT ini adalah tak tentu. Angka 1 dibagi 0 tak tentu, ya. Kalian bisa ingat-ingat pakai jari. Ini ada 5 jari, ya. Saya mulai dari, kalau sebelah Ibu adalah sebelah kanan, dari jari jempol. Ini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90. Kalian bisa urutkan. Kalau untuk mengingat berapa derajatnya, Bu, hasil dari 0 derajat berapa? 0. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, ya. Bisa memahami seperti itu, pakai jari. Kemudian kalau cos adalah kebalikannya dari sin, yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya, kalian coba di rumah, kalian bisa menghafalkan pakai jari 5 jari ini. Bisa mulai dari kanan atau kiri, terserah enaknya kalian bagaimana. Kemudian ini disajikan contoh, ya.
contoh cara menghitung karena ini sampai 90 derajat, hasilnya itu adalah sampai 360 derajat. Nah, untuk gampangnya atau cara cepatnya biar kalian tidak menghafal dari 0 sampai 360, kalian harus pakai ini, hanya sampai 90. Contoh, 1 sin 150 derajat itu ada di kuadran berapa? Nah, sebelah sini nih. 150 kira-kira ada di antara berapa ya? Yaitu 90 sama 180. 150 berada di sini ya. Kira-kira? Ya, yaitu di kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah hanya sin. Karena ini sudah sama sin, berarti kita langsung hitung. Kita pakainya sin 180 derajat pakai angka sebelumnya atau ini ya. Sumbu sebelumnya 180 derajat dikurangi 150 derajat. Hasilnya berapa? Yaitu sin berapa? 180 dikurangi 150 yaitu 30 derajat, sama dengan, lihat, sin dari 30 yaitu adalah setengah ya. Jadi sin 150 derajat itu sama aja nilainya setengah. Kemudian nih ada contoh lagi nomor 2, sin dari 300. Ingat, kalian harus cari terlebih dahulu 300 berada di mana? Nih antara 270 sampai 360 ya. Berarti di kuadran berapa? 4. Kuadran 4. Karena di sini adalah yang bernilai positif cos. Jadi selain cos itu adalah negatif. Berarti di sini adalah min sin 360 derajat, kita ambil sebelumnya ya, dikurangi 300 derajat sama dengan min sin berapa hasilnya? 60 derajat ya. 60 derajat ya. Kemudian sin dari 60 derajat itu adalah berapa? Setengah akar 3. Berarti hasilnya adalah setengah akar 3. Baik. Untuk selanjutnya, contoh yang nomor 3, perhatikan baik-baik. Nomor 3 itu adalah cos 210. 210 kita ambil dari mana? Kuadran 3, Bu. Kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan. Berarti selain tan itu adalah negatif. Ini cos. Berarti sini negatif ya. Nah, untuk di sini itu adalah diapit dari sumbu Y sama sumbu negatif X. Jadi kita pakainya adalah yang angkanya sendiri. 210 derajat dikurangi 180 derajat. Berarti sama dengan, ini cos ya, min cos berapa hasilnya? 30. Min cos 30 derajat. Cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3. Bu, kenapa kok nggak pakai 270 sebelumnya? Nah, ingat, karena kuadran ini adalah diapit dengan sumbu negatif X sama sumbu negatif Y. Jadi pakainya dirinya sendiri soalnya ya. Kemudian contoh yang nomor 4. Tan 150 derajat. Tan, ingat, 150 ada di kuadran berapa? 2 ya. Yang bernilai positif hanya sin. Berarti selain sin hasilnya adalah negatif. Berarti min tan berapa? 180 derajat dikurangi 150 derajat. Hasilnya berapa? Min tan 30 derajat. Hasilnya adalah sepertiga akar 3. Nah, sampai sini penjelasan dari Ibu. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar lewat Google Classroom. Bu, kenapa kok kita belajar ini sudut istimewa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sudut istimewa kita bisa gunakan untuk menghitung tinggi tiang bendera. Nih, kalian berdiri di
sebelahnya tiang. Apabila sudutnya 45 derajat, kalian bisa hitung nih dari jarak kalian berdiri sampai dengan tiang. Nah, sekian ya kesimpulannya dari sudut istimewa tadi 0 sampai 90. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.